bagaimana menanggulangi fitnah. Bagaimana cara menanggulangi fitnah kabar bohong dalam Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua tempat dalam Al-Quran di mana fitnah itu, berita bohong itu diuraikan oleh Allah. Yang pertama itu di Al-Hujurat 6. Ada orang yang halusinasi ketika diutus oleh Rasul menjumpai kelompok tertentu, belum jumpa dia udah ketakutan sendiri. Lalu balik ke Nabi mengatakan, Rasulullah saya mau dihabisin sama mereka. Ketemu aja enggak. Jadi halusinasi. Halusinasi itu awal dari hoax. Jadi kalau terlalu banyak Anda punya pikiran aneh-aneh, itu bisa jadi Anda kemudian akan menyebarkan berita bohong. Maka jangan terlalu banyak berhalusinasi. Jangan terlalu banyak merenung, mikir, konspiratif. Segera kembalikan kepada fakta saja. Jangan terlalu banyak berhalusinasi. Itu di Al-Hujurat 6. Kemudian di An-Nur 11-20, itu cerita atau kisah tentang hoax atau fitnah yang menimpa istri Rasul. Nah, di Al-Hujurat 6, fatabayyanu. Bagaimana caranya? Jangan tenggelam dalam halusinasi, jangan tenggelam dalam gambaran-gambaran konspiratif, tapi segeralah klarifikasi, bertabayun, cari kebenarannya. Sampai betul-betul, sampai pada pengetahuan benar apa enggak, jangan komen dulu. Itu Al-Hujurat 6. Di An-Nur, bagaimana cara melawan hoax atau fitnah? Yang pertama, Zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Itu resep yang pertama. Apa artinya? Ketika mendengar berita bohong, itu segeralah perkokoh husnuzon satu sama lain. Jadi kalau kita mendengar berita bohong, kita langsung membangun sugesti dalam diri kita. Itu benar, enggak benar tuh berita. Kita ini kan sesama bangsa Indonesia ini bersaudara. Enggak mungkin lah ada sekelompok teman yang lain itu ingin menghancur. Enggak benar itu. Kita semua ini baik kok. Kita semua ini selama ini sudah diikat dengan persaudaraan, kebersamaan. Jadi berhusnuzon. Itu yang pertama. Yang kedua, waqalu hadza ifkum mubin. Jangan diam. Melawan hoax itu bukan dengan diam dan berdoa sendirian, enggak. Tapi suarakan. Waqalu. Jadi secara kolektif semua menyuarakan hadza ifkum mubin. Ini adalah fitnah yang nyata. Melawan hoax tidak dengan diam, tidak dengan berdoa saja kepada Allah supaya itu dihilangkan, tapi waqalu hadza ifkum mubin. Secara bersama-sama kita suarakan, kita hadapi berita bohong itu. Nah, itu resep Al-Qur'an ya. Jadi jangan diam Bapak-bapak. Kalau kita diam, jangankan orang, kita sendiri bisa percaya, Pak. Bolehkah kita menyampaikan ujaran kebencian kepada yang memfitnah kita? Kalau kita balik, jadi sama dengan mereka. Kalau kata Rasul, la takunu imma'ah, jangan menjadi pembebek. Siapa pembebek itu? Rasul jelaskan, pembebek itu adalah orang yang punya prinsip, kalau orang baik saya ikut baik, kalau orang jahat saya balas kejahatannya, ikut jahat juga. Apa kata Rasul? Wattinu anfusakum. Kokohkan dirimu pada kebaikan. Orang baik, ya memang kita baik. Orang tidak baik pun, kita tetap memberi dan membalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang buat hoax, kita jangan bikin hoax juga, Bapak-bapak Ibu ya. Kalau ada orang hoax, buat hoax ya kita balas dengan apa yang benar, sambil kita ingatkan ya, bahwa hal itu akan memudaratkan untuk semua.